Sebuah fenomena yang mengejutkan dunia otomotif kini sedang terjadi. Tesla, perusahaan yang selama ini dikenal sebagai pelopor mobil listrik dan inovasi teknologi, mulai kehilangan kepercayaan dari para penggunanya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, para pemilik Tesla tidak hanya sekedar kecewa. Mereka bahkan sampai menutupi logo Tesla di mobil mereka dengan merek lain seperti Audi, Honda, hingga Mazda. Dan ini bukan satu-satunya hal aneh yang terjadi di Amerika Serikat. Beberapa stasiun pengisian daya Tesla tiba-tiba dibakar. Sementara itu, ruang pamer Tesla di Portland bahkan mendapat serangan tembakan. Lalu bagaimana bisa sebuah perusahaan yang dulu dipuja sebagai simbol masa depan teknologi kini justru menjadi sasaran kemarahan banyak orang? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan yang lebih penting, apakah ini adalah awal dari kejatuhan Tesla? Untuk memahami situasi ini, kita harus melihat kembali bagaimana Tesla bisa mencapai statusnya saat ini. Tesla didirikan pada tahun 2003 dengan tujuan menciptakan kendaraan listrik yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki performa tinggi. Namun, Tesla baru benar-benar mulai menarik perhatian dunia ketika Elon Musk mengambil alih sebagai CEO pada tahun 2008. Di bawah kepemimpinannya, Tesla berkembang pesat. Model S yang diluncurkan pada tahun 2012 menjadi titik balik yang membuktikan bahwa mobil listrik bisa memiliki jarak tempuh jauh, desain futuristik, dan teknologi yang canggih. Tak lama kemudian, Tesla semakin mendominasi dengan hadirnya model mobil listrik yang lebih terjangkau dan menjadi pilihan utama di banyak negara. Tesla bahkan berhasil melampaui perusahaan-perusahaan otomotif raksasa seperti Ford dan General Motors dalam kapitalisasi pasar. Namun ada satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari Tesla, Elon Musk. Sosoknya yang kontroversial seringkali membuat Tesla berada di tengah sorotan. Dan belakangan ini bukan karena inovasi mereka, melainkan karena ulah sang CEO sendiri. Sejak beberapa tahun terakhir, Elon Musk semakin aktif di dunia politik dan media sosial. Semuanya semakin memanas setelah ia mengakuisisi Twitter yang kemudian diubah namanya menjadi X. Elon mulai menggunakan platform tersebut untuk menyuarakan opininya yang seringkali bersifat provokatif. Ia mendukung beberapa figur politik yang kontroversial, menyerang jurnalis, dan bahkan terlibat dalam berbagai debat panas yang membuat banyak orang mulai mempertanyakan apakah ia masih bisa menjadi pemimpin yang profesional. Titik puncaknya terjadi pada awal tahun 2025 ketika Musk tertangkap kamera melakukan gestur tangan yang mirip dengan salam Hitler dalam sebuah acara. Hal ini langsung menuai kecaman global. Banyak pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan investor besar mulai mempertanyakan apakah mereka masih ingin berbisnis dengan perusahaan yang dipimpin oleh seseorang dengan sikap seperti ini. Akibatnya, banyak konsumen yang awalnya bangga memiliki Tesla kini mulai merasa malu. Mereka tidak ingin dikaitkan dengan CEO yang penuh kontroversi dan mulai mencari cara untuk menjauh dari citra Tesla. Lalu bagaimana cara para pemilik Tesla mengekspresikan ketidakpuasan mereka? Fenomena baru pun muncul. Banyak pemilik Tesla mulai menutupi logo mobil mereka dengan logo dari merek lain seperti Honda, Audi, atau Mazda. Mereka ingin tetap menggunakan kendaraan listriknya, tetapi tanpa stigma yang kini melekat pada nama Tesla. Selain itu, bisnis stiker sindiran terhadap Elon Musk pun mulai berkembang pesat. Salah satu yang paling laris di pasaran berbunyi, "Saya membeli mobil ini sebelum saya tahu Elon gila." Stiker-stiker itu tidak hanya dijual di Amerika Serikat, tetapi juga mulai muncul di Eropa seperti Jerman dan juga Inggris. Seorang penjual stiker bernama Matthew Hiller bahkan mengungkapkan bahwa ia bisa menjual hingga 500 stiker per hari. Dan ini bukan sekedar tren biasa guys, tetapi bukti bahwa semakin banyak pemilik Tesla yang merasa tidak nyaman dengan citra perusahaan tersebut. Aksi vandalisme. Namun respons terhadap Tesla tidak berhenti di media sosial atau sekedar menempelkan stiker. Pada 3 Maret 2025, 7 stasiun pengisian daya Tesla di sebuah pusat perbelanjaan dekat Boston terbakar. Investigasi awal menunjukkan bahwa kebakaran ini bukan disebabkan oleh kesalahan teknis, tetapi sengaja dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal. Di Portland, serangan lain terjadi terhadap showroom Tesla. Beberapa tembakan ditembakkan ke arah gedung tersebut, meskipun untungnya tidak ada korban jiwa. Insiden-insiden ini mencerminkan bagaimana kemarahan terhadap Elon Musk dan Tesla kini telah berubah menjadi tindakan nyata. Banyak pemilik Tesla yang mulai khawatir bahwa mobil mereka bisa menjadi sasaran vandalisme hanya karena mereka masih menggunakannya. Dampak terhadap saham.
Dengan semua peristiwa ini, dampaknya terhadap Tesla tidak bisa dihindari. Dalam beberapa bulan terakhir, harga saham Tesla mengalami penurunan tajam. Investor mulai menarik diri karena khawatir bahwa dampak dari kontroversi Elon Musk akan semakin merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Banyak analis keuangan mulai membandingkan situasi Tesla dengan merek teknologi lain yang pernah berjaya, tetapi kemudian jatuh karena kesalahan strategi. Beberapa menyebutkan bahwa Tesla bisa mengalami nasib serupa dengan Nokia atau BlackBerry, dua perusahaan yang pernah menjadi pemimpin di industri mereka, tetapi akhirnya gagal beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun di sisi lain masih ada mereka yang percaya bahwa inovasi Tesla masih cukup kuat untuk mengatasi badai ini. Apakah Tesla bisa bertahan dan bangkit dari krisis ini, atau justru ini adalah awal dari kehancuran perusahaan yang pernah dianggap sebagai masa depan otomotif? Tesla sedang menghadapi ujian terbesar dalam sejarahnya. Dari perusahaan yang dulu dipuja, kini mulai kehilangan kepercayaan dari para konsumennya sendiri. Apa pendapat kalian tentang situasi ini nih guys? Apakah kalian masih percaya Tesla punya masa depan cerah, atau kalian pikir ini adalah awal kehancuran Tesla? Mungkin itu saja untuk video kali ini guys, mengenai Tesla dan Elon Musk. Gimana menurut kalian? See you, bye-bye.